Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 12 SMK Sehat Insan Perjuangan. Terima kasih untuk anak-anak yang udah merangkum bab yang sama ya, yaitu penanganan limbah produksi. Untuk anak-anak yang udah mengumpulkan, terima kasih. Untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, silakan mengumpulkan. Banyak ya yang belum mengumpulkan, jadi silakan kalian mengumpulkan tanpa saya nanti saya share nama-nama yang belum mengumpulkan. Jadi segera mengumpulkan bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas PFM, pelayanan farmasi manajemen. Oke, kita masih di bab yang sama, yaitu penanganan limbah produksi. Jadi untuk pertemuan ini kita banyak ya yang dibahas di bab ini tentang penanganan limbah produksi. Jadi ini saya suruh untuk merangkum ya, untuk merangkum biar kalian paham apa yang saya jelaskan. Kalian kalau ada buku silahkan kalian baca, nanti saya tuangkan di buku kalian. Kalau kalian mencari di internet silahkan kalian searching apa yang kalian cari tentang penanganan limbah produksi, nanti saya mentuangkan di buku. Jangan searching disalin, contohnya kayak ditulis persis kayak di Google sama tulis persis di buku kalian. Kalau bisa sama baca, nanti sama tulis intinya aja. Oke. Ya, yaitu penanganan limbah produksi. Saya sudah jelaskan tentang pendahuluan, tentang pembangunan industri, tentang penanganan limbah produksi. Lalu ada klasifikasi limbah produksi industri. Lalu ada sumber pencemaran, ya, ada apa aja sumber pencemaran, yaitu ada limbah cair, limbah udara, limbah bahan berbahaya beracun atau B3, atau limbah suara dan getaran. Ada sistem pengolahan limbah juga ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah produksi. Ya, pengelolaannya. Kemarin saya jelaskan tentang sumber pencemaran ya. Lalu sekarang yaitu poin selanjutnya, yaitu pengelolaan limbah produksi. Di situ pembuangan material limbah diatur oleh Badan Legislatif Nasional seperti Aksi Perlindungan Lingkungan. Juga terdapat studi tentang limbah spesifik di disposisi limbah juga terdapat studi tentang sambil saya tentang disposisi Pembuangan material limbah diatur oleh Badan Legislatif Nasional seperti Aksi Perlindungan Lingkungan. Juga terdapat studi tentang limbah spesifik disposisi limbah beracun pada tanah atau air, limbah radioaktif, dan limbah klinik. Ada juga limbah yang lain. Di sini saya jelaskan tentang limbah padat ya. Oke, limbah padat. Seluruh material terkontaminasi atau berpotensi terkontaminasi dari laboratorium, termasuk bahan pecah belah, harus terlebih dahulu diautoklav, kemudian dibuang. Jadi dipilih lalu dibuang, nggak langsung tinggal buang aja ya. Lalu limbah cair. Limbah padat dulu ya. Limbah padat itu tentang seluruh material terkontaminasi atau yang berpotensi terkontaminasi dari laboratorium. Lalu metode keamanannya gimana yang harus dilakukan oleh
pengelolaan limbah padat, yaitu sampah domestik dibuatkan tempat sampah, kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang kedua ada sisa-sisa kertas, karton, plastik, dan aluminium foil setelah dihancurkan, dikumpulkan kemudian dijual ke pengepul, ya, dijual ke pengepul sampah. Jadi nanti sisa-sisa kertas, karton, ataupun plastik atau aluminium foil itu kita hancurkan, lalu kita kumpulkan di pengepul sampah atau perusahaan daur ulang sampah. Lalu limbah cair. Limbah cairan yang terkontaminasi mikrobiologi harus ditangani dengan autoclaving terlebih dahulu, kemudian dibuang ke saluran pipa kebuangan. Metode disinfeksi yang dapat mungkin harus dipakai pada kasus ketika autoclave tidak bisa terpakai. Adapun upaya pengelolaan lingkungan dalam pengelolaannya limbah cair apa aja? Pembuatan saluran drainase sesuai dengan sumber limbah. Jadi nanti kalau dialirkan untuk apa aja sumber limbahnya, nanti ada saluran air hujan langsung, ada saluran dari kamar mandi atau WC, dan saluran dari tempat pencucian produksi atau lab itu harus disendirikan. Jadi cairan dari hujan, ada cairan dari kamar mandi atau pembuangan air atau WC, lalu ada saluran tempat pencucian produksi atau laboratorium. Jadi ada 3 pembuangan cair, harus dibedakan ya, kita harus membuat. Lalu sistem pengelolaan limbah. Tujuan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL adalah untuk menurunkan kadar zat pencemar yang terkandung dalam air limbah sehingga memenuhi persyaratan buku mutu yang telah ditetapkan. Nah, itu tentang sistem pengelolaan limbah. Lalu dalam pengelolaan limbah cair terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan ya. Dalam pengelolaan limbah cair ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu karakteristik limbah, ada kemampuan badan air, dan peraturan tentang limbah yang berlaku. Itu ya tentang sistem pengelolaan air limbah. Lalu ada limbah udara. Limbah udara, upaya pengelolaan limbah udara itu gimana? Lemari asam dilengkapi dengan exhaust fan dan cerobong kurang lebih 6 meter dilengkapi dengan absorben. Lalu yang kedua, debu di sekitar mesin produksi dipasang penyedot debu dan disclosure unit. Dan yang terakhir ada asap dari genset dan insinerator dibuat cerobong asap kurang lebih sama ya, 6 meter. Itu di limbah udara. Jadi dibuatkan cerobong kurang lebih sekitar 6 meter. Biar untuk limbah udara itu nanti keluarnya benar-benar emang ke atas, dan diupayakan tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Lalu yang kedua ada limbah suara atau getaran. Upaya pengelolaan limbah suara atau penggetaran sebagai berikut. Untuk mengulangi kebisingan yang ditimbulkan oleh genset, dibuat ruangan berdinding 2, jadi di double cover ya, kayak emang benar-benar nggak dengar. Lalu yang kedua untuk menunggangi getaran yang ditimbulkan oleh mesin, genset dan mesin lain. Dan yang terakhir ada limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Oke, nanti ini tugas kalian tetap ya, merangkum tentang pengelolaan limbah produksi. Kalian cari di buku ataupun searching. Oke, merangkum ya, tetap merangkum tentang pengelolaan limbah produksi. Tetap dirangkum, nanti sampean tuangkan sesuai dengan apa yang kalian baca. Oke, terima kasih. Sekian dari Bu Eka. Bila Bu Eka ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.